Halo brother sister, apa kabar nih? Gimana? Udah pada mandi belum? Guys, di film ini menceritakan tentang betapa beratnya pekerjaan operator 911. Salah-salah mencerna pengaduan, bisa-bisa orang yang gak bersalah masuk bui. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak aja yuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang polisi yang bertugas sebagai operator 911. Kita sebut saja dia Nurdin. Nurdin saat itu bosan menunggu telepon yang tidak juga berdering. Dia lalu rehat sejenak untuk membuat secangkir kopi yang dibuatin sama Johnny Iskandar guys. Tak lama kemudian telepon berdering. Nurdin melayaninya, tapi ternyata itu adalah pengaduan seseorang dengan kasus yang sebenarnya bisa dia selesaikan sendiri. Okay, so where are you at? What? Did you take drugs, Drew? Nurdin lalu menerima telepon pengaduan lagi dari wanita bernama Emily. Kali ini serius guys, karena Emily ini mengaku sedang menjadi korban penculikan sama suaminya sendiri. Dia lagi dibawa pakai mobil van berwarna putih ke suatu tempat. Emily mengatakan dua orang anaknya yang masih kecil ditinggal di rumahnya. Yang satu balita dan yang satu masih cukup kecil. Emily, and do they have a weapon? Nurdin lalu segera mengecek nomor telepon rumah Emily. Dia pun mendapatkannya. Nurdin lalu segera menelpon rumah Emily guys. Anaknya pun mengangkat telepon itu. Anaknya terus-terusan bertanya tentang ibunya. Nurdin lalu menanyakan kepada anak itu bagaimana keadaan adiknya. Anak itu pun berkata kalau sang adik tengah tidur pulas dan tak berani mendekatinya. Dia takut membangunkan sang adik. Mommy? This is Officer Joe Baylor, LAPD. Is your mommy or daddy home? They're not here. Who's not here? Mommy and Daddy. I want Mommy. Abby. Everything's gonna be alright. Okay, well, why don't you go sit with your little brother? It's okay. Just go in there. Nurdin segera meminta bantuan kepada polisi yang berada di dekat rumah Emily untuk segera datang ke rumah Emily. Tapi ternyata semua polisi sedang sibuk menangani kasus. Apalagi saat itu sedang terjadi kebakaran hutan. Nurdin saat itu menjadi sangat emosi kepada para polisi yang dia telepon. Nurdin ini selain sedang menangani kasus Emily, ternyata dia juga sedang terjerat sebuah kasus yang mengharuskan dia untuk hadir ke persidangan besok dan membawa para saksi-saksi. Dan karena itu dia menjadi sangat gampang emosi guys. Pas lagi itu teman di sebelahnya pun ikutan bertanya, "Lu tuh kenapa Din?" Belum aja kelar ngomong si Udin udah marah-marah gak jelas dan membuat teman di sebelahnya menjadi ikutan kesal dengannya. Tapi tak berselang lama, Nurdin meminta maaf dan mengajak temannya minum teh selepas istirahat bekerja. What the? Mind your own business. No, not just today, but in general. Yes, you have. We should get a beer sometime. That sounds good, man. Nurdin yang mencoba untuk fokus bekerja pun akhirnya pindah tempat ke tempat yang lebih sepi guys, supaya dia lebih intens menangani kasus Emily. Tak lama kemudian Nurdin berhasil mendapatkan nomor plat mobil di mana Emily berada. Nurdin segera memberikan plat nomor mobil itu kepada polisi yang bertugas dan memintanya untuk segera mencari mobil tersebut. Singkat cerita, polisi sampai di rumah Emily. Mereka masuk ke dalam rumah Emily. Suasana rumah Emily sangat berantakan. Bahkan anak balita Emily terlihat terkapar tak berdaya. Melihat itu, Nurdin yang tak tahan lalu menelpon suami Emily yang bernama Henry. Dia memaki-maki Henry dan meminta Henry untuk menyerahkan diri. Henry berusaha berbicara kepada Nurdin, namun Nurdin semakin emosi dan terus saja menyalahkan Henry, hingga Henry kesal dan memutuskan telepon darinya. Hi, we're checking in on two kids. Yes, Abby and her little brother. I have to keep the line open because. Abby, stay outside, all right? Tim? Abby, just come with. Yo, Tim! Say that you're a victim? Huh, Henry? You think you're a victim? You're not a victim. Emily is a victim. Tak lama dari itu Emily menelpon Nurdin guys. Dia bercerita kalau dia saat ini sedang berada dalam bagasi mobil yang sangat gelap. Dia sangat ketakutan. Nurdin lalu menyarankan kepada Emily untuk dapat mengambil sesuatu yang bisa digunakan untuk memukul sang suami. Dia lalu menemukan sebuah batu bata di bagasi. Mobil Henry pun terdengar berhenti guys. Emily kemudian bercerita kalau dia baru saja memodorkan seekor ular yang ingin menggigit anaknya. Namun seketika itu juga anaknya langsung terdiam tak bergerak. Mendengar ada kejanggalan dari cerita Emily, Nurdin menyimpulkan bahwa Emily bukanlah korban penculikan, melainkan sang pelaku yang agak sedeng nih guys. You said, but it didn't work. I can't get out. Okay, I know. Okay, you're headed toward. I don't want to get locked up.
Emily, take a deep breath. I'm gonna get you. Just feel around. You use the flashlight on your phone. Okay. Okay, good. What was that? Snakes? What snakes? Ketika Nurdin ingin bertanya, terdengarlah suara "au" keras. Ternyata Emily habis menabuki sang suami menggunakan batu bata tadi yang diajarkan oleh Nurdin. Seketika Nurdin langsung merasa sangat bersalah. Nurdin yang pusing lalu mendapatkan telepon dari temannya di kepolisian. Ternyata Emily dan Henry sedang mengurus perceraiannya. Dan untuk hak asuh anak dimenangkan oleh Henry, yaitu sang ayah atau suami dari Emily. Di sini kita diberitahu guys, Emily ini sedang ada masalah kejiwaan alias gokil. Mereka tahu hal itu dari hasil tagihan rumah sakit jiwa yang ditemukan oleh kawan Nurdin. Tak lama dari itu, Henry menelpon Nurdin dan bercerita banyak tentang Emily. Ternyata Emily saat itu tidak memodarkan ular, melainkan memodarkan anaknya sendiri. Namun di sini Henry meminta oleh Nurdin untuk melupakan masalah ini. Dia ingin sang istri yaitu Emily bisa dimasukkan ke rumah sakit jiwa lagi aja. Henry, I'm gonna need you to try. Henry? Dia masih sangat menyayangi Emily guys. Mesti Emily seperti itu. Di akhir cerita kita diberitahu kalau Emily berhasil ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sedangkan anaknya berhasil selamat dan bisa sembuh seperti sedia kala. Alhamdulillah. Keesokan paginya Nurdin datang ke sebuah persidangan guys. Ternyata Nurdin ini terlibat suatu masalah yang saya nggak tahu masalahnya apa. Lalu cerita film ini pun selesai. Oke guys, sekian dulu cerita film The Guilty 2021. Semoga kalian mendapatkan pelajaran dari film ini. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita, silahkan like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Salam brother, sister.